Apa itu teknologi pendidikan? Teknologi pendidikan merupakan program studi yang ada di beberapa perguruan tinggi di Indonesia maupun di luar negeri. Contoh perguruan tinggi yang memiliki program studi teknologi pendidikan seperti Universitas Negeri Surabaya, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Semarang, Universitas Yogyakarta, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Negeri Malang. Program studi teknologi pendidikan sangat cocok buat kalian jika ingin memasuki dunia pendidikan tetapi ingin tidak menjadi guru. Lulusan program studi teknologi pendidikan bisa menjadi pengembangan kurikulum di pusat maupun di sekolah, dan bisa juga menjadi pembuat media pembelajaran berbasis teknologi yang kini kian maju. Kalau literasi digital itu apa ya? Contohnya, jika kalian ingin berwisata ke suatu tempat, sebelumnya pasti kalian mengecek di handphone kalian. Seperti kita mau kemana, terus di sana itu makanannya apa aja, terus cuaca di sana gimana, kita ke sana naik apa, terus adat budaya di sana bagaimana. Dan yang paling penting, pengeluaran kita selama berwisata itu sampai berapa. Nah, kalian pas berwisata pasti kalian juga share pengalaman kalian, mungkin mulai dari share log atau kirim foto, video ke teman-teman kalian, sahabat kalian, atau orang tua kalian. Nah, contoh-contoh yang aku sebutkan tadi nih, mulai dari kita explore enaknya wisata mana sampai kita share pengalaman berwisata kita, itu termasuk dari konsep literasi digital. Nah, tadi kan udah dijelasin nih gambaran apa itu teknologi pendidikan dan literasi digital. Dari kalian, apakah udah kepikiran keterkaitan antara mereka berdua? Kalau belum, tenang aja. Di sini aku bakal jelasin keterkaitan antara teknologi pendidikan dan literasi digital. Sebelumnya, halo, perkenalkan aku Maulidati Asawa dari Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya. Aku dari kelas 2023F dan NIM aku 2301002413. Sebelum kita membahas keterkaitan teknologi pendidikan dan literasi digital, di sini kita akan membahas pertama, yakni pengertian teknologi pendidikan dan literasi digital secara mendalam. Ini dia teknologi pendidikan. Kata teknologi menurut bahasa Yunani yakni teknologia, menurut Webster Dictionary, yang berarti sistematik, treatment atau penanganan sesuatu secara sistematis. Sedangkan tekne menjadi dasar kata teknologi yang berarti seni, kemampuan, ilmu atau keahlian, dan keterampilan ilmu. Jadi, teknologi pendidikan dapat diartikan sebagai pegangan atau pelaksanaan pendidikan secara sistematis. Menurut AECT 2004, teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktik dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan, atau memanfaatkan dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat. Dengan demikian, tujuannya masih tetap untuk memfasilitasi pembelajaran agar lebih efektif, efisien,
dan menyenangkan serta meningkatkan kinerja. 3 prinsip teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama, pendekatan sistem atau system approach, yaitu cara berurutan dan terarah dalam usaha memecahkan permasalahan. Yang kedua, berorientasi pada peserta didik atau learner center, bahwa usaha-usaha pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan seharusnya dipusatkan perhatiannya kepada peserta didik. Dan yang ketiga, pemanfaatan sumber belajar semaksimal dan sebervariasi mungkin, atau utilizing learning research. Peserta didik belajar karena berinteraksi dengan berbagai sumber belajar secara maksimal dan bervariasi. Selanjutnya adalah peran teknologi pada pembelajaran. Yang pertama, membangun jaringan komunikasi kolaboratif antara guru, dosen, siswa, dan sumber belajar. Beberapa aplikasi online yang bisa kita pakai untuk telekomunikasi adalah Skype, Yahoo Messenger, Facebook, Zoom, Google Meet, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya lainnya. Yang kedua, menyediakan berbagai lingkungan penyelesaian masalah yang rumit, realistik, dan aman. Teknologi yang dapat digunakan untuk menyediakan lingkungannya nyaman adalah hipermedia dan software. Dan yang terakhir, membangun dan membentuk makna secara aktif melalui internet untuk mencari riset mutakhir, foto, video. Hal ini bisa membantu siswa bukan hanya menikmati penelusuran, melainkan bisa belajar dan memahami serta tahu apa yang dipelajarinya. Oleh karena itu, teknologi pendidikan sangat berperan penting pada revolusi pendidikan yang terjadi saat ini. Pada tahap ini, fungsi guru bukan sebagai sentral dalam proses pembelajaran, namun berubah menjadi student center, di mana guru hanya bisa menjadi fasilitator bagi penyediaan kebutuhan belajar peserta didik dalam upaya menyiapkan sumber dan media pembelajaran. Literasi digital. Menurut Paul Gilster dalam bukunya pada tahun 1997, literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang dapat diakses melalui komputer. Douglas A.G. Belsaw dalam tesisnya mengatakan bahwa ada 8 elemen dalam mengembangkan literasi digital. Yang pertama, kultural, yakni pemahaman ragam konteks melalui pengguna dunia digital. Yang kedua, kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten. Yang ketiga, konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Yang keempat, komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Yang kelima, kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Yang keenam, kreatif, melakukan hal baru dengan cara baru. Yang ketujuh, kritis, yakni dalam menyikapi konten. Dan yang kedelapan, bertanggung jawab secara sosial. Ada 4 prinsip dasar pengembangan literasi digital. Yang pertama, pemahaman. Pemahaman sederhana yang meliputi kemampuan untuk mengekstrak ide secara implisit dan eksplisit dari media. Yang kedua, ketergantungan, yang dimaknai bagaimana suatu bentuk media berhubungan dengan yang lain secara potensi, metaforsis, ideal, dan harfiah. Yang ketiga yakni faktor sosial. Faktor sosial berbagi tidak hanya sekedar sarana untuk menunjukkan identitas pribadi ataupun distribusi informasi, tetapi juga dapat membuat pesan tersendiri. Dan yang terakhir adalah kurasi.
Akurasi merupakan salah satu jenis literasi yang dihubungkan dengan kemampuan untuk memahami nilai dari sebuah informasi dan menyimpannya agar lebih mudah diakses dan dapat bermanfaat secara jangka panjang. Pendekatan pada literasi digital mencakup dua aspek, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan operasional. Pendekatan konseptual berfokus pada aspek perkembangan kognitif dan sosial emosional, sedangkan pendekatan operasional berfokus pada kemampuan teknis penggunaan media itu sendiri yang tidak dapat diabaikan. Nah, tadi kan udah dijelasin nih pengertian tentang teknologi pendidikan dan literasi digital. Pastinya dari kalian juga udah berpikir nih pelan-pelan keterkaitannya mereka berdua itu gimana? Aku ulangin lagi ya. Literasi digital adalah seseorang yang mencakup pemahaman tentang teknologi, informasi, dan komunikasi. Sementara itu, teknologi pendidikan adalah seseorang yang memanfaatkan teknologi untuk proses pembelajaran di sekolah. Jadi, teknologi pendidikan juga memanfaatkan dan menggunakan literasi digital dalam pembelajarannya. Penerapan literasi digital dalam teknologi pendidikan, para teknologi pendidikan bisa menggunakan kesadaran tentang etika dan keamanan digital. Jadi di dalam dunia digital itu tidak semuanya itu positif ya, pasti ada negatifnya juga. Nah, oleh karena itu, para teknologi pendidikan juga harus sadar dan bertanggung jawab dengan hormat di dalam ruang dunia digital tersebut. Kedua adalah pemahaman teknologi. Karena yang tadi kita udah jelasin, teknologi pendidikan itu juga belajar dari literasi digital. Jadi, literasi digital juga membantu para teknologi pendidikan untuk memahami teknologi yang mereka gunakan sehari-hari, mereka gunakan untuk pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir, pendidikan akan lebih menarik dan berinteraksi dalam pembelajaran. Dikarenakan literasi digital memiliki berbagai teknologi yang bisa dimanfaatkan. Seperti contohnya, jika kita ada pembelajaran online, kita bisa menggunakan Zoom Meeting dan berdiskusi dengan guru dan teman-teman kita. Dan kita juga bisa menggunakan alat-alat pembelajaran untuk menggunakan media kita, contohnya video, animasi, dan simulasi. Para teknologi pendidikan juga mengajarkan kepada pihak-pihak sekolah maupun di luar untuk mempelajari literasi digital dengan cara peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Yang pertama, penambahan bahan bacaan literasi digital di perpustakaan. Perpustakaan menjadi salah satu jantung pengetahuan sekolah. Penambahan bacaan literasi dalam berbagai bentuk sumber belajar perlu ditingkatkan, misalnya menyediakan bahan bacaan berbentuk salinan lunak atau penyediaan alat peraga sebagai sumber belajar terkait dengan literasi digital. Dan yang kedua, penyediaan situs-situs edukatif sebagai sumber belajar warga sekolah. Sifat edukatif dapat digunakan oleh warga sekolah, misalnya guru dapat menggunakan situs Ruang Guru atau Belajar Indonesia atau situs lain untuk mengembangkan pengetahuan diri terkait dengan pembelajaran, dan kepala sekolah juga dapat menggunakan situsnya sebagai sumber belajar untuk pengembangan sekolahnya. Dan yang ketiga, penggunaan aplikasi-aplikasi edukatif sebagai sumber belajar warga sekolah. Aplikasi-aplikasi edukatif yang bisa digunakan oleh sekolah seperti Anak Cerdas, 101 Logo Anak, Kumpulan Dongeng, dan sebagainya. Guru dapat mengarahkan peserta didik untuk menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut dalam menambahkan pengetahuan dan kreativitas mereka. Guru juga dapat mengaitkan aplikasi-aplikasi tersebut dalam pembelajaran. Yang terakhir, pembuatan mading sekolah dan mading kelas.
Majalah Dini yang sering disebut mading adalah sarana yang dapat digunakan warga sekolah dalam menyediakan sumber informasi dan untuk belajar. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah, saya juga di sini masih belajar. Terima kasih telah mendengarkan saya sampai selesai video Reels ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa, dadah.